Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya D. Yulian Rahmat, NIM 151100200 dari kelas TI 15C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang diagram ERD guna memenuhi tugas dari mata kuliah metode pengembangan perangkat lunak, dan judul yang kali ini saya angkat yaitu Sistem Informasi Bantuan pada Bahan Pertanian pada Kelurahan Pagar Alam berbasis web. Langsung saja kita definisikan apa itu ERD. ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD ini berguna untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkan suatu diagram ERD dibutuhkan beberapa simbol. Nah, ini terdapat beberapa simbol yang digunakan dalam membuat suatu ERD. Yang pertama ini ada entitas. Entitas ini berfungsi untuk memberikan identitas pada entitas yang memiliki label dan nama. Kemudian ada atribut. Atribut ini merupakan karakteristik dari entitas atau relasi yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relasi tersebut. Nah, berfungsi untuk memperjelas atribut yang dimiliki oleh sebuah entitas. Kemudian ada relasi. Relasi ini berguna untuk menunjukkan adanya hubungan di antara entitas yang ada. Kemudian yang terakhir ada garis, ini sebagai penghubung antara relasi dengan entitas maupun entitas dengan atribut. Nah, ini ada contoh dari diagram ERD. Di sini ada entitas, relasi, dan juga atribut. Nah, langsung saja ini ada entitas kelompok tani. Di dalam entitas kelompok tani ini memiliki beberapa atribut. Di sini ada ID kelompok tani ini sebagai primary key atau kunci dari entitas kelompok tani. Kemudian ada nama kelompok tani, anggota, alamat, dan tanggal kelompok tani itu merupakan non primary key dari entitas kelompok tani. Kemudian dari entitas kelompok tani ini direlasi atau didata ke entitas petugas. Kemudian di entitas petugas ini juga terdapat beberapa atribut, dan di sini ada nomor induk pegawai ini sebagai primary key atau kunci dari entitas petugas. Kemudian ada nama petugas, password, jenis kelamin, jabatan, dan level ini sebagai non primary key dari entitas petugas. Nah, kardinalitas atau hubungan antara entitas kelompok tani ke petugas yaitu one to many, atau setiap baris dari tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih data pada tabel kedua. Nah, kemudian dari entitas petugas ini berrelasi atau menyebutkan informasi. Informasi ini sebagai entitas. Di dalam entitas informasi ini juga terdapat beberapa atribut. Yang pertama itu ada ID informasi. ID informasi ini sebagai primary key atau kunci dari entitas informasi. Kemudian ada nama informasi, jumlah penerima, tanggal, dan informasi tersebut itu sebagai non primary key dari entitas informasi. Kemudian kardinalitas dari petugas ke informasi yaitu sama dengan kelompok tani dan petugas, yaitu one to many. Kemudian dari entitas petugas ini juga berelasi untuk membuat laporan. Laporan ini sebagai entitas. Dalam entitas laporan ini juga terdapat beberapa atribut, ya, atribut, dan ID laporan ini sebagai kunci atau primary key dari entitas laporan. Kemudian ada nama laporan, jumlah laporan, penerima, dan tanggal laporan itu merupakan non primary key dari suatu entitas laporan. Dan kardinalitas atau hubungan petugas dan laporan yaitu one to one, atau setiap baris dari tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris pada tabel kedua. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.